selamat pagi. Sekarang tanggal 3 Desember tahun 2023. Posisi saya di Kalideres. Ini Jalan Raya Daan Mogot, ruas antara Kalideres dengan Cengkareng. Dan ini udah memasuki area Rawabuaya, perempatan Cengkareng. Sekarang jam 2.37. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan Trans Jawa, touring lagi. Ini kali kelima saya motoran ke timur bersama si CB 150R ini. Tujuan saya hari ini adalah ke Semarang, lalu lanjut besoknya ke Jepara, teman-teman. Nah, perjalanan ini sebenarnya rencananya saya mau berangkatnya tuh tadi sekitar jam setengah 4 aja gitu. Tapi udah keburu kebangunnya cepat jam 1. Jadi ya udah, saya berangkat sekarang. Dan ini perjalanan yang tadi saya bilang kelima ya. Yang kelima ini lebih cepat setengah jam, karena terakhir 2022 waktu saya ke Semarang itu berangkatnya jam 3 teng, sedangkan ini jam setengah 3 tadi udah berangkat keluar dari starting point. Ya, ini seperti ini suasana Daan Mogot pagi-pagi jam setengah 3. Sepi, tapi nggak sepi-sepi amat, masih rame. Enaknya kalau di Daan Mogot gini, ramai terus. Dan dari Daan Mogot ini kita akan terus ke timur, lewatin Jakarta Pusat. Rencana saya akan lewat Jatinegara untuk terus nanti sampai ke Bekasi dan terus deh ke timur Kerawang. Oke, ikuti terus perjalanan ini ya teman-teman ya. Enjoy. Oke, jam 2.47. Posisi sudah lepas grogol. Kita masuk area Roxy, teman-teman. Di sini gelap banget. Lampu jalannya mati. Dan banyak banget motor-motor kalau subuh begini yang knalpotnya brong, alias yang knalpotnya berisik banget. Oke, kita naik Roxy, naik jalan layang. Kalau pagi gini perjalanan enak banget, kosong banget jalanan. Jadi bisa dibayangin ya, seandainya kalau weekday, hari kerja, jam kerja itu sesepi ini kayaknya Jakarta damai banget. Tapi itu mustahil sih, kecuali lagi libur doang. Oke, dan ini kita mau lewat Jatinegara. Jadi nanti di situ saya akan belok karena nggak bisa lurus ke Harmoni, lagi ada proyek MRT. Ya, jam 2.52 posisi udah sampai di Harmoni. Cepet banget ya, nggak nyampe 20 menit udah nyampe lagi di Harmoni. Oke, ini udah balik ke jalan normal teman-teman. Nih kita lewatin Juanda lurus Gunung Sahari dah. Dan cuaca kemarin sih saya udah cek tadi ya, pas sebelum berangkat tuh saya cek di radar pakai app namanya Ventus Sky. Gak hujan sih, ada awannya, itu awan hujannya berkumpul di sisi utara di Laut Jawa. Dan untungnya di pesisir sih tidak ada awan ya. Tapi balik lagi kalau touring-touring gini, hujan gak hujan kita harus siap sedia. Jadi saya udah bawa jas hujan. Dan karena ini touringnya panjang, supaya bagian celana nggak rembes itu saya double biasanya. Saya bawa 2 celananya, lalu kalau untuk atasannya saya pakai ponco lengan ya, bukan ponco yang ngawer-ngawer banget gitu karena itu bahaya. Oke, ini udah nyampe di Juanda. Suasananya enak banget dan banyak banget nih orang keluar jam segini, ada yang nggak pakai helm, nggak tahu dari mana. Oke, ini halte Juanda udah direnov. Terus ini pintu air Little India, dan kita lewatin Pasar Baru. Oke, mantap. Ya, jam 2.58 ini kita masuk area Salemba, teman-teman. Menyenangkan ya, jalanannya rapi, sepi, terus tapi gak nyeremin juga karena di kiri kanannya ini banyak orang. Ini rumah sakit Karolus, banyak taksi, terus juga penerangannya memadai ya, trotoarnya gede, enak gitu. Jangan dibandingin sama Daan Mogot. Kalau Daan Mogot mah gak kayak gini. Jam 3:02, posisi masuk Jatinegara, stasiun Jatinegara. Ini stasiunnya di kiri teman-teman. Ini kita masih lurus terus. Jadi kita nyusurin rel sampai ke Kranji.
Eko Kranji, iya bener, Kranji Bekasi teman-teman. Nah dulu pertama kali saya touring lewat sini, saya nyasar tuh gara-gara ada flyover, saya naikin. Padahal buat nyusurin rel jangan naik flyover, nanti kita lewat bawah. Oh rame banget nih, orang mau kemana nih? Menurut saya ini lebih rame daripada biasa-biasanya saya touring. Padahal ini Minggu loh teman-teman. Biasa saya berangkat itu Sabtu. Ini rame hitungannya. Padahal baru jam 3. Wow. Oke, ini 3:11. Posisi udah di Cakung. Nah, dari Cakung sampai ke Kranji ini jalanannya tuh lurus dan sepi banget. Jadi di sini saya akan coba patok tancap gas agak ngebutan dikit, teman-teman. Di 80 lah. Oke, itu gigi akhir, gigi 6. Si Seba ini nggak ada angka indikator giginya, kadang suka lupa giginya. Jadi tahu ini gigi berapa ya acar-acar dari tenaga aja, dari gas, dari RPM. Jalannya ada lubang. Nah, sepi kan di sini teman-teman. Kayak dari mana nih, antah berantah gitu. Hati-hati. Nah, depan ada proyekan. Sering banget kayaknya sini ada proyek ya. Oh, atau emang, aduh, kebenaran akhir tahun nih. Biasanya kan akhir tahun banyak proyek-proyek gitu. Oh, kemana itu, kemana? Aduh, puyeng ini kuping. Jam 3:18 masuk stasiun Bekasi teman-teman. Sepanjang ruas Jatinegara sampai Bekasi tadi udah ketemu sekitar 4 kereta yang ke arah barat, entah Gambir atau Pasar Senen. Karena memang jam-jam subuh pagi-pagi buta gini emang jamnya kedatangan kereta-kereta dari Jateng, Jatim ya. Ada Senja Utama Solo jam 3 Teng, ada Taksaka, Argo Dwi Pangga kayaknya, ya Dwi Pangga yang malam. Oke, habis Bekasi ini bablas terus. Ini udah kota Bekasi, nanti selanjutnya masuk Bekasi Kabupaten, lalu Kerawang. Ya, masuk pasar. Ini kalau di Bandung itu kayak pasar Ciroyom lah, Ciroyom Andir, yang makin subuh makin ramai. Oke, jam berapa nih? 3:21. Sejam kurang ya, udah lepas Bekasi. Nah, di balik pasar ini, di sisi kanannya ada terminal Bekasi. Cuma kalau dari arah barat ke timur, subuh-subuh gini pasti lebih senang lewatin pasar. Duh, pepayanya menggoda. Jam 3:37, artinya sudah 1 jam kita berkendara sejauh 57,8 kilo. Ya anggaplah 58. Ini kita udah nyampe di Cikarang teman-teman. Jadi Kalideres Cikarang itu jaraknya mirip kayak Jogja ke Solo ya, 60 kiloan. Oke, ini di depan sentra grosir Cikarang ini pasar, jadi rame. Oke, kita lewatin ini. Ya seperti biasa teman-teman, kalau lewat sini becek sih. Aduh, ini comberan. Kalau kena sepatu lumayan bau. Ayo. Macet, ada angkot. Nah, sekarang ini 3:53. Kita tuh udah di perbatasan antara Kerawang sama Bekasi teman-teman. Nanti ada Tugu sebenarnya kalau udah nyampe daerah perbatasan. Jalanan sepi gini ngantuk nggak? Enggak sih, karena tadi udah tidur ya teman-teman ya. Selama kitanya udah tidur, touring subuhnya menurut saya, karena ini udah berkali-kali saya lakuin ya, ini oke banget sih nggak ngantuk. Nanti ngantuknya biasa kalau udah terang sekitar jam 8, jam 9 pagi itu ngantuk. Nah jam 8, jam 9 kalau keadaannya lancar
biasanya saya udah masuk daerah Tegal, jadi udah bisa istirahat. Nah, terus kalau apa namanya, enaknya touring begini sendirian, itu saya biasanya di jalan bersenandung, nyanyi-nyanyi aja kayak gini nih. Ya, enak tuh, jadinya mellow banget di jalan tuh. Jam 4 lebih 1 menit, posisi kita udah di Kerawang, tapi kita nggak lewatin kota teman-teman. Jadi ini kita lewati namanya Jalan Lingkar Tanjung Pura. Nah, ini jaraknya sekitar berapa? 15-20 kilo kali ya. Dan kalau udah lewatin sini tuh sepi banget. Tadi tuh saya agak hampir nyasar. Harusnya belok, saya malah tadi mau lurus. Untuk keinget bahwa oh ya ini 2 jalur. Jadinya ini pasti benar Jalan Lingkar Tanjung Pura. Jadi kalau lewat sini kita nggak lewatin kota, keluar-keluar nanti langsung di arah Lari teman-teman. Nah kalau di sini karena jalannya lurus dan putaran baliknya nggak terlalu banyak kayak di tadi jalan utama, jadi ini bisa rada lumayan. Ini saya di kecepatan berapa nih? 93, 90-an. Paling bantu sih saya biasa di 90 kan teman-teman. Saya agak jarang ya kalau touring sampai di atas cepek gitu, bisa tapi malah kayak capek, jadinya buang-buang energi karena harus konsentrasi berlebih. Enaknya sih di 80-an lah. Jam 4.21 posisi udah nyampe di Cikampek teman-teman. Ini udah masuk Cikampek, berarti jatuhnya setengah 3, setengah 5, 2 jam kurang sedikit dari Kalideres sampai ke Cikampek. Dan jaraknya tuh lumayan loh. Kalideres Cikampek tuh 100 kilo. 100 kilo. Ini karena kita nggak lewat tol kali ya. Kalau lewat tol biasa jaraknya sekitar 70-an, 70-80. Karena seingatku Cikampek tuh di KM 60 kalau dari timur ya. Nah, dengan jarak 100 kilo ini setara kayak Semarang Jogja lah ya teman-teman. Cuma bedanya kalau 100 kilo ini 2 jam, dengan catatan kita berangkat subuh. Kalau berangkatnya udah terang bisa macet lebih lama pastinya. Waktu itu saya pernah berangkat ke Cirebon itu dari Kalideres jam setengah 10 pagi ya. Itu nyampe Cikampeknya aja bisa 5 jam 6 jam karena macet parah. Kalau kosong ini mah cepet enak. Nah ini dari Cikampek lurus kita bakal lewatin Jomin, udah Pantura terus Subang, mantap. 428 lepas Jatisari, sini gelap dan saya nggak mau terlalu ngebut sebenarnya teman-teman, di kisaran 70. Cuma ini dilematis karena dari tadi itu ada 2 RX King yang speednya tuh sama kayak saya, sedangkan saya tuh lagi nggak pengen ngebut di atas 100. Jadinya ini saya pelan 60 pun mereka udah jauh tuh, asapnya aduh bau banget, berasa di fogging. Jadi ini saya sengaja lebih lambatin supaya mereka makin jauh, supaya saya nggak ngirup asap mereka terus. Oke, malam-malam gini tuh malam subuh gini tuh agak risiko teman-teman. Kalau kitanya nggak ngantuk mungkin, tapi kita nggak bisa pastiin orang lain nggak ngantuk juga. Tadi ada truk tuh langsung tiba-tiba nyelonong, agak menyeramkan juga sih. Jadi kudu hati-hati. Jangan lupa selalu berdoa dan hati-hati sama putaran balik karena biasanya suka ada motor atau apa nyelonong gitu ya. Ya kalau motornya pakai lampu dan pakai sen oke lah, tapi beberapa tuh kadang mereka nggak pakai sen, nggak pakai lampu, nyebelin banget. Hati-hati. Oke, ini
ternyata udah diaspal. Lumayan menyenangkan. Oke, tempat 433 ini gapura perbatasan. Di seberang sungai tadi itu Kerawang, dan ini kita udah masuk Subang, teman-teman. Kabupaten Subang. Habis Subang, Indramayu, lalu Cirebon, lalu Brebes. Nah, ini tutupnya nih, gelap tapi nggak kelihatan. Cepet juga ya, 2 jam. Jakarta Subang. Ini saya lupa kecamatan apa, Sukamandi atau Ciasem ya. Bola. Nah, di sini tuh udah banyak truk, karena biasa truk-truk kan keluar Cikampek, dan mereka untuk truk-truk berkecepatan rendah mereka lewatin Pantura. Waduh, depan ada mobil berisik banget. Kalau berangkat pagi kayaknya tuh beser, dingin soalnya. Tadi udah pipis sekali di Cikarang, ini sudah ada tanda-tanda ingin ke toilet lagi. Cuman ntar deh saya tahan sampai di daerah Indramayu, karena ngejar nyampe Cirebonnya biar belum terlalu panas. Kalau udah lewatin sana daerah Cirebon lepas jam, kalau udah terang itu panas banget daerah situ tuh. Speed 80-an lah ya teman-teman, aman standar di sini. Oke, kalau jalan di kanan banyak gelombang, jadi harus hati-hati. Pegang stangnya harus mantep ya teman-teman. Susul truk satu, kita susul di kiri, depan ada lagi. Nah, ini agak zigzag nih. Oke, ada double. Di kanan sawahnya dilampuin. Subang ini teman-teman, di kiri ini banyak bilik. Nah, ini bukan sebarang bilik, bilik remang-remang teman-teman. Ini jam berapa sih? 4:30. Agak disayangin ya, ini tuh ada lampu jalan, tapi lampu jalannya mati. Dan apa nih, jadinya tuh nggak terlalu jelas jalan, karena dari arah berlawanan kalau motor mobilnya pada pakai lampu jauh, yang arah lawan jadi kayak buta. Nah, kalau lampu jauh motor saya ini udah saya set supaya dia nggak nyilauin pengendara dari lawan arah, jadi tetap sorotnya tuh ke jalan bukan ke langit. Sepi ya bilik-biliknya, masih aktivitas ya, udah pada tidur. Entah lah ya. Gelap. Jauh, udah banyak binatang. Nah, ini yang saya agak sebelin nih. Kalau subuh-subuh gini lewat Pantura, ini kan sawah, jadi banyak binatang sawah. Ini terakhir lewat sini waktu pas 2022, karena saya ngebut, petok, kena jaket sama kena kaca helm, pada pecah si binatangnya dan bau. Jadi nyampe di lokasi saya harus cuci jaket. Oke, kita mau susul truk lagi. Tadi ada truk bawa beton mirip kayak bawa rudal. Nah, harus waspada teman-teman kalau touring di tempat banyak truk, karena kan speed kecepatan truk itu rendah ya, biasanya di bawah 60. Sedangkan kita kendaraan kecil itu kita lebih lincah, satset kita bisa di atas 80 bahkan sampai 100 lebih gitu.
Nah, kalau kita melengah dan ngantuk, takutnya kita tuh nggak ngeh bahwa di depan itu ada truk atau ada kendaraan apa. Karena biasa mereka kadang ada yang lampunya mati atau lampu belakangnya itu nggak terlalu proper lah, sehingga kita kaget kalau nggak keburu rem bisa fatal. Jadi harus waspada ketika kita tahu set kecepatan sekian, ya kita harus pastikan pandangan kita tuh clear ke depannya. Jadi kalau ngantuk ya istirahat, karena yang lebih penting daripada kecepatan dan waktu adalah keselamatan kita bersama. Nah kayak gini nih, nah ini kan pelan nih, dan lampunya nggak terlalu terang, lampu belakangnya. Ini truk kecil, mari kita susul. Saya kalau nyelip truk biasa suka kasih kode. Oke, 452 udah lepas Ciasem. Ada truk gandeng. Truknya mulai ramai di sini. Oke, hati-hati, ada perbaikan jalan. Jalur sana ditutup jadi 2 jalur. Pantura ini selalu ada proyek, teman-teman. Nggak pernah enggak. Ya, selama emang bikinnya proyeknya bikin jalannya lebih bagus, ya udahlah, kita terima-terima aja. Oke, udah balik normal. Mari susul. Kita mau sesi susul menyusul. Oke, masuk kiri. Oke, masuk. Mantap. Tepat jam 5. Setengah 3 berarti setengah 4, setengah 5, jam 5, 2 jam setengah sudah sampai di Pamanukan, teman-teman. Tandanya kalau udah nyampe Pamanukan kita naik flyover, karena kalau lihat bawah itu ke pasar. Terus kalau ke kiri itu bisa ke pantai Pondok Bali, tapi nggak bagus. Saya pernah ke situ dulu, kena banjirop. Ini dilematis nih kalau posisi kayak gini ya, teman-teman ya. Karena kita nggak mungkin masuk di sini. Truk ini berusaha nyelip, tapi ya dengan speed yang sangat rendah. Jadinya kayak gini. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau saatnya kita di belakang kita ngebut dan kita ngantuk, ya kan? Tiba-tiba nemu truk dengan speed yang hanya 20 km per jam kayak gini, bisa cilaka. Oke. Nah, sekarang malah yang kiri yang lebih cepat. Ya udah, emang beginilah nih kalau di Pantura. Ambil kiri lagi. Oke, kiri. Nah, sok mangga duluan. Oke, kita ambil kanan. Mantap. Udah terang, teman-teman. Langit sudah mulai menunjukkan cahaya terangnya.
karena ini binatangnya banyak banget, kayak rintik-rintik air hujan. Ini kalau saya ngebut letak-letaknya wow banget bar, dan bikin noda di kaca. Jadi udah kalem-kalem aja. Bentar lagi kita udah mau masuk Indramayu teman-teman, ditandai dengan orang-orang minta-minta nanti di pinggir jembatan. Masih agak depan sih kayaknya. Ya 5.11 kita masuk Sukra Indramayu, ditandai dengan orang-orang pada nyapu koin di jalanan. Tapi berhubung ini bukan libur panjang dan juga bukan lebaran, jadi nggak terlalu banyak yang nyapu koin. Ih, kumaha iya teh. Ayah. Kayak bentar lagi saya mau berhenti teman-teman buat lemesin badan. Oke, jam berapa sekarang? Kita cek. Jam setengah 6 kurang 7 menit, 5.23. Posisi ini berhenti di Sukra Indramayu. Oh enggak, Patrol Indramayu. Sudah 2,5 jam dan saya habis ke toilet, istirahat, minum, habis itu kita lanjut lagi. Estimasi mungkin nyampe Cirebon sekitar setengah 7 atau jam 7, nyampe Tegal jam 8, setengah 9, baru nanti kita istirahat buat sarapan. Oke, jam 5.33, lumayan lah 10 menitan istirahat. Kita lanjut perjalanan. Kalau udah terang udah lebih nyaman teman-teman, udah nggak perlu terlalu ekstra pandangannya ngeliatin jalan-jalan berlubang. Let's go. Nanti di Eretan kayaknya saya mau berhenti bentar buat ngeliat laut. Oke, udah patrol, ternyata bukan Sukra lagi. Nah, di sini saya pengen santai aja teman-teman, speednya paling di berapa nih? Di 70-80 dah. Ada rumah sakit baru. Enak nih cuacanya kayak gini. Semoga di jalan nanti sampai siang nggak panas-panas banget, tapi ya jangan hujan. Paling enak tuh kalau motoran tuh cuaca mendung gitu, nyaman banget. Oke, kita mulai slip-slipan truk lagi. Udah mulai padat nih. Ambil kanan. Oke, masuk kiri. Oke, ambil kanan lagi. Oke. Oke teman-teman, jam 5.41 ini kita udah masuk posisi di Eretan. Di pinggir kita ini laut Jawa. Sebenarnya ada pantai di sini tuh, ada pantai LA namanya. Saya lupa masuknya di mana ya. Pantai LA Rest Area. Itu tuh depan tuh. Coba ya kita mampirin ya. Enaknya kalau pergi sendiri tuh gini, mau mampir kemana aja bisa. Kita mampir deh, kita lihat. Oke. Laut nih, laut, teman-teman. Oke, ngadem dulu. Lautnya lagi tenang ini. Terakhir kesini waktu pas perjalanan ke Cirebon tahun lalu, lautnya lagi pasang.
541. Dah lumayan ngademnya. Asik juga nih liatin orang mancing. Cuma belum tahu mereka dapat ikan apa. Lautnya tenang banget. Berasa kayak Empang. Oke, standar udah naik. Kita lanjut menuju Cirebon. Gas, 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 gas. Situ ada banyak ikan bakar, teman-teman. Cuma emang kok tempatnya ya gini lah. Nggak tahu harganya berapa ya. Lagian masih subuh gini, kayaknya mereka belum pada buka juga. Oke. Teman-teman, ini posisi kita di kandang haur. Di kiri ini kuburan, dan sebelahnya itu kayak sawah tapi tambak, udah tenggelam gitu. Ini kayaknya kalau lagi hujan atau lagi air laut pasang, kasihan banget makamnya kerendam air. Oke. Kalau malam lewat sini mah makamnya nggak kelihatan ya. Cuma kalau udah terang gini kan kelihatan. Kalau itu ternyata makam. Dan berhubung ini pesisir, jadi ya nggak aneh kalau semisal lahannya itu air payau dan beberapa bagiannya terendam air ya. Toh kalau di pesisir ya memang dipengaruhi pasang surut air laut tentunya. Oke, mulai rame nih. Yuk kita mulai. Apa itu? Ini udah agak mending kayaknya setelah dicor ini, nggak terlalu banyak lubang-lubang atau gelombang. Oke, truk-truk lagi rame truk. Ada truk tangki. Udah padat nih. Ya Pantura kalau lagi padat kayak gini. Jadi bayangin dulu belum ada Cipali, semua kendaraan lewat sini Pantura rame banget. Nah setelah ada Cipali, kota-kota di Pantura jadi sepi, jadi kosong. Kalau pernah baca cerita tentang kota-kota di Amerika yang menjadi mati gara-gara ada jalan lintas, Pantura ini mirip-mirip begitu. Banyak banget rumah makannya akhirnya tutup karena bis-bis mereka udah nggak lewat sini, sehingga kalau makan ya langsung di tol di KM 102 gitu. No, rame ini pasar, hati-hati kita alon-alon naik. Kandang Haur, pasar Kandang Haur. Oke. Ramai ini mah truknya. Udah saya matiin lah. Honda Beat depan ujuk-ujuk nyelip. Ini kecepatan saya di 95, berarti dia 100 lebih. Mantap juga ya Beat, dipakai 100 kuat. Oke, ini bentar lagi kita masuk area Jati Barang teman-teman.
Suhu udara masih sejuk. Aduh, sekarang 6.14. Nah, ini 100 nih, saya susul si Honda Beat. Oke, 100. Ya, baru nyampe cepet, turun lagi. Enam 17 masuk Jatibarang. Habis Jatibarang, Arjawinangun. Ini orang naik sepeda kagak bener, ngapain di belakang truk? Yolo. Oke, jam 6.38, posisi kita masuk Arjawinangun. Sebenarnya kalau ke Cirebon itu bisa lewat sini Arjawinangun, nanti keluar Palimanan, atau lewat yang tadi di daerah Loh Bener kita belok kiri lewat Karangampel. Kalau secara jarak itu lebih motong sih, lebih dekat. Tapi udah kebiasaannya lewat sini, jadi saya biasa lewat sini. Lewat Karangampel biasa kalau balik dari arah timur ke barat baru lewat situ. Tapi kalau dari barat ke timur biasanya saya selalu lewatin Arjawinangun ini. Masih pagi, setengah 7, 6.43, posisi udah sampai di Palimanan, teman-teman. Sudah di Palimanan, di situ kelihatan Gunung Cermainya gede. Berarti hitungannya berangkat setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, 4 jam Jakarta Cirebon. Kalau berangkatnya udah siang, kena macet naik bengek, jatuhnya Jakarta Cirebon bisa 8 jam, 6 sampai 8. Tapi kalau masih pagi subuh kosong, jatuhnya cuma 4 jam. Mantep, cepet. Nah, biasa teman-teman tuh kalau saya ngupload touring ini suka nanya ya kan, Bang, di Cirebon banyak polisi bang, gimana atau gimana? Ya pastinya banyak ya polisi mah. Tapi kalau kitanya taat bawa SIM, STNK, terus kagak ngelanggar aturan lalu lintas, ya fine-fine aja, aman-aman aja. Nah, ini kita udah masuk Cirebon. Kalau lurus tuh jalan Tuparev, bisa juga lewat kota. Nah, kalau mau langsung bisa ke kanan. Saya langsung aja deh, karena rencana mau istirahatnya di Tegal. Jadi tinggal kesini, belok kiri, udah deh kita lewatin jalan lingkar alias bypassnya Cirebon ini. Nah, di jalan ini, di jalan bypass Cirebon ini kita akan lewatin flyover panjang ini. Jadi pokoknya kalau udah lewatin jalan ini udah lurus aja, ikutin jalan, ambil arah Tegal. Nah, ini Tegal pelabuhan, ikutin. Ini nanti kita ambil yang kanan. Teman-teman, kalau kiri itu balik ke kota, ke arah Jakarta. Nah, kita ke kanan, Jateng. Ambil jalur kiri. Sip, udah deh. Kita balik lagi di Pantura. Ini mengarah ke Babakan, Losari, Brebes. Tadi harusnya saya berhenti di Shell, tapi saya kelewatan lampu merahnya, mau putar balik males. Jadi udah nih lanjut, nanti paling mau cari Indomaret buat
jajan sebentar. Jam 7.52 kita udah sampai di Gebang. Ini desa Gebang, teman-teman. Dan mendadak saya batuk. Nah, kalau di Gebang ini lucu, bukan lucu, apa ya? Uniknya itu di kiri kanan tadi banyak yang jualan ikan, ikan segar dari laut. Iya, ini malah batuk, suaranya mendadak serak dan hilang. Oke, jam 8:01 kita udah lepas Losari, sekarang masuk Brebes, teman-teman. Oke, kita udah di Jawa Tengah. Cepet juga, udah di Brebes lagi. Habis Brebes, nggak jauh lagi kita udah di Tegal. Selamat datang di Brebes. Oke, jam 8:30 pas, 8.30 masuk kota Brebes, teman-teman. Ini mata saya udah 15 watt. Udah lumayan capek, tapi masih bisa konsen lah. Cuma udah lumayan capek. Makanya ini nanti nyampe Tegal harus berhenti buat lemesin badan, cuci muka, berhenti 40 menitan lah. Berarti ini 8:30. Kondisi bensin sisa 3 bar, totalnya kan 6 bar, berarti ini sisa setengah. Kemarin saya isi full pakai Shell 133.000 di Kalideres free power. Cuma karena daerah sini nggak ada Shell, jadi nanti kalau isi di daerah Pekalongan akan saya isi dengan Pertamax. Oke, 8:30, berarti dari 3:30 subuh ya, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 6 jam. Jakarta Brebes, lebih tepatnya Kalideres Brebes sekitar 6 jam. Kalau sampai Tegal ya 6 jam lebih 15 menit, 20 menit lah. Oke, 8:41 udah masuk di Tegal kota, teman-teman. Kita udah lewatin Nerita Supermall. Ini saya akan berhenti di McD di depan situ. 6 jam setengah sampai di Tegal. Nah, cuaca kayak gini nih enak nih. Panas enggak, hujan juga enggak. Semoga sampai Semarang nanti bertahan kayak gini ya cuacanya. Oke, ini hari Minggu jadi sepi. Karena kita lurus, kita sini. Nah, McD-nya di kiri. Oke, udah mau nyampe. Oke, mari masuk. Sampai. Oke, saatnya kita istirahat. Total udah 327,1 km dari Kalideres. Oke. Istirahat tadi sekitar setengah jam lebih lah ya, 45 menitan. Sekarang jam 9.52. Mari kita lepas landas kembali dari McD depan Pacific Mall Tegal. Ini ada agen Sinar Jaya. Lumayan teman-teman, kalau mampir di McD, WC-nya tuh gede. Jadi bisa sekalian ritual di situ. Ritual cuci muka, cuci tangan, sekalian ngadem ya, karena habis lumayan kan perjalanannya Jakarta Tegal 7 jam.
7 jam kurang nonstop, pegal banget pastinya. Oke, ini kita lanjut. Ini suasana kota Tegal. Kotanya panas sih teman-teman, karena kota pesisir, tapi rapi. Saya seneng. Oke, kita belok kiri ke arah Semarang. Habis Tegal, kabupaten selanjutnya adalah Pemalang. Jarak ke Semarang masih sekitar 200 kilo, 200 kurang lah. Kita akan sampai dalam 4-5 jam. Mungkin 4 jam lebih lah ya, karena saya juga nggak pengen buru-buru. Oke, let's go ahead. Lalalala. Ya, dari kiri langsung kanan sih ibu. Lupa tadi teh kakak rekam, di situ ada SPBU. Namanya SPBU Muri. Nah, kalau teman-teman touring pengen istirahat tapi nggak pengen sewa hotel atau pengen cari pom bensin yang nyaman, bisa di SPBU itu. Saya nggak berhenti situ karena tadi udah makan di McD ya, jadi nggak perlu berhenti lagi. Ini rencana nanti saya akan berhenti di Pekalongan buat minum sama isi bensin. Tapi kalau bensinnya masih 2 bar, kayaknya saya akan isinya nanti di Weleri aja. Ada apa nih? Tiba-tiba macet, tiba-tiba padat. Nah teman-teman, kalau touring ke Semarang ini kan jaraknya sekitar 500 kilo ya. Sebenarnya jauh sih, cuma kalau udah sering kebiasa, ini saya udah berapa ya, 5 atau 6 kali kayaknya ke Semarang naik motor. Jadi ya biasa aja gitu loh. Cuma emang paling nyaman itu sebenarnya berangkat subuh dari Jakarta. Kayak gini nih, jam 3, setengah 3 berangkat. Jadi nanti nyampe Semarang itu jam 1-an tuh belum terlalu sore gitu. Dan jam segini kalau masih siang enak. Dan ketika nanti nyampe Semarang jam 1, jam 2 itu masih bisa punya waktu istirahat yang panjang. Bisa nyantai dulu gitu. Terus kalau lagi touring gini, pastikan kita tuh nggak diburu-buru ya teman-teman ya. Karena kalau kita diburu-buru malah jadi nggak nyaman touringnya. Jadi capek, terus ngantuk. Kalau ngantuk kita malah jadi maksa diri untuk terus-terus lanjut. Padahal itu bahaya ya. Jadi kalau santai kan enak. Ngantuk dikit berhenti, pengen pipis dikit beser berhenti, banyak berhenti nggak apa-apa. Yang penting kitanya enjoy. Oke, ini macet gini kayaknya perbaikan jalan atau apa ya? Lihat nih, kalau naik lewat Pantura ya gini, mainannya teman mainnya truk semua. Truk semua. Hati-hati. Lumayan panjang macetnya, Paham lagi ini macetnya parah banget. Oh, galian proyek ini ya ampun. Memang teman-teman, mau akhir tahun pasti ada proyekan. Berarti nanti pulang jangan lewat sini nih. Lumayan juga macetnya. Akhirnya bisa terbebas, tapi kasihan sekarang yang lawan arah yang kena padat. Jadi ini gara-gara yang sana itu dicor, jadi dipindahin apa ya, jadi kontraflow gitu teman-teman, makanya macet. Ya tapi oke kok, oke lah, setelah dirapiin gini jadi enak jalannya, mantep. Bilang ini kita sampai di mana ini, Pemalang, tapi kecamatannya apa saya kurang tahu. Ya pokoknya Pemalang lah ya. Nah ini speed karena jalanannya kosong, terus cuacanya juga nggak panas-panas banget,
Jadi saya pacu kecepatan di ya 70-an teman-teman. Nah, santai nih 70-an doang nih. 7 berapa nih? 73, 74. Ya, banter-banter 80. Cuacanya mendukung juga. Jadi kalau naik motor dengan speed segini di Pantura, enaknya bisa sambil ngelamun. Enggak deh, kalau ngelamun nggak boleh karena nanti jadi nggak konsen, tapi jadi kayak berimajinasi gitu teman-teman. Kayak nyaman banget rasanya, sentimental alias ya, apalagi kalau kita suka nyanyi gitu ya. Nah, di jalan gini sambil nyanyi lah udah paling the best. Oke, ini masuk tadi gerbang tol Pemalang. Kalau mobil dialihkan lewat tol teman-teman. Nah, ini karena motor bisa lewat sini sih. Ya ini lagi banyak proyek dicor lagi tuh yang sisi ini. Sepuluh 50 sudah sampai di Petarukan. Itu mas-mas yang depan naik Vixian platnya D, orang Bandung juga nih, nggak tahu dia mau kemana. Dan Petarukan ini dulu 2010 kalau nggak salah ya, apa 9 apa 11 saya lupa, tapi ada tragedi kecelakaan kereta api Senja Utama Semarang ditabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari belakang. Fatalitasnya lumayan, sekitar 36 orang yang meninggal. Tapi syukurnya sekarang kecelakaan seperti itu sudah bisa diminimalisir sekali, karena hampir semua jalur kereta api sekarang di lintas utara maupun selatan sudah jalur ganda. Jadi udah nggak ada lagi tuh silang-silangan, jadi lebih aman. Ya, proyek lagi, cor lagi, pindah lagi. Cuma ini sepi untuknya karena mungkin kebanyakan kendaraan sudah dibuang ke tol. Dilematis saya nih, ambil kiri nggak bisa, jadi mau ambil kanan ada motor terlalu nganan banget. Lumayan teman-teman, ini jadi nambah waktu cukup signifikan sih. Tegal Pemalang doang jadinya sejam. Oke, sekarang 10.59, posisi kita di Ampel Gading Pemalang. Kan berhenti apa ini nggak tahu, panas banget. Kalau kayak gini capek teman-teman. Ini jam 11.13 udah masuk, tadi udah lepas Gapura perbatasan Pekalongan, ketemu macet lagi, entah lampu merah atau emang ada pengecoran lagi, entahlah. Ini mobil-mobil ini nyebelin yang ngambil jalan motor ya. Kalau motor lewat sini ya wajar, atuh kita kan kepanasan, mobil kan seenggaknya dalam AC. Aduh, ada-ada aja. Tuh macet lagi. Nah, masalah kayak tadi yang di Tegal, macetnya tuh nggak jalan stuck banget gitu. Kagak ada jalan-jalannya. Wah, terbaik kayak di padang pasir. Asli teman-teman, ini macetnya 3 kabupaten, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Dan karena ini di siang bolong, aduh panas banget. Nggak tahu ini proyeknya sampai mana aja ya. Masanya tadi saya lihat di Google Map itu ya nggak merah, atau emang saya lihatnya pas masih tadi pagi banget sih. Udah siang gini langsung, aduh ini mah parah. Capek motoran di macet tuh.
Mendingan jauh sekalian tapi nggak macet daripada deket tapi macet kayak gini. Jadi harus akrobat naik kalau nggak gini nggak nyampe mati kepanggang. Ini penyebabnya truk mogoknya di sini banget ya. Oke, jam 11.46 sampai di Kota Batang, teman-teman. Asli panas banget. Sampai Kota Batang, habis ini selanjutnya adalah Alas Roban. Nah, nanti di Alas Roban agak lebih adem karena lebih banyak pepohonan. Kalau sepanjang Kota Pesisir, memang kendalanya adalah gersang, nggak banyak pohon. Beda sama kalau kita di daerah selatan Jawa. Kalau daerah Kebumen, Purworejo itu lebih rindang, teman-teman, lebih adem. 11.49 kita masuk wilayah Kandeman, Batang. Jadi jalanannya udah mulai nanjak, teman-teman, dan relatif lebih seger karena mulai banyak pepohonan hijau. Kecepatan di 80-an. Ke kanan kita masih lurus. Semoga udah nggak ada proyek cor-coran lagi ya. Semoga ya gelombang. Kita berkendara harus hati-hati, teman-teman, ketika melihat ada putaran balik kayak gini, karena biasanya warga lokal itu sering nyelonong twing tiba-tiba. Kalau kita pas lagi bengong ngelamun, bisa tiba-tiba kita kaget, jadi harus konsentrasi. Kayaknya kita masuk daerah Subah ya. Ini jam 11.59. So far so good di sini. Nah, lihat nih, ada yang nyebrang nih. Nah, kalau kitanya nggak fokus, dianya sih berhenti. Cuma begitu dia nyelonong kan kita suka kaget. Oke, ini masuk daerah Subah. Nah, ini lebih adem. Kalau udah ketemu hutan gini, aduh enak. Adem banget. Oke, kemana?
ditutup, tapi motor-motor pada lewat. Nah teman-teman, ini kan Alas Roban. Kalau bus-bus besar itu lewat jalur lingkaran tadi tuh. Ini cuma buat kendaraan kecil. Langitnya udah mendung. Semoga. Nah, kalau kita udah lewati turunan Alas Roban ini, tandanya kita udah turun lagi ke daerah Landai, dan kita udah nggak ada nanjak-nanjak lagi, kecuali kita mau belok ke Sukorejo nanti. Dari sini kita akan nyampe di Weleri, kota selanjutnya. Habis Weleri, Kendal, baru deh Semarang. Nah, kalau naik bis, biasanya nanti servis makannya di daerah Weleri situ. Kalau Agramas dekat-dekat sini. Kalau bis-bis lain di Sari Rasa. Ada banyak jalur penyelamat karena ini turunan panjang. Makanya kendaraan besar nggak boleh lewat sini. Oke, nah di depan kita ketemu bis Murni Jaya, angkatan pagi dia. Ya, 12.29, posisi ini di Gringsing Weleri. Istirahat dulu saya di Alfamart buat minum. Ya, ini mobil malah. Asli ya, beneran nih akhir tahun ya, proyek lagi. Tapi dari zaman kapan tiap kali lewat sini tuh kayaknya selalu aja ada proyekan deh jalan ini tuh. Ini kan yang aspalnya ini, terus yang kirinya tuh dulu tuh lumpur gitu. Panjang, jadi antre, berdebu kalau lewat sini. Oh ya, ini daerah Gringsing. Aduh, kita lewatin lautan debu. Oh dir. Mana Mas, yuk. Oh, agak nggak paham aku. Ini berarti mobil-mobil nggak boleh lewat sini, tapi ini bis mau ke arah situ. Gimana ceritanya ya? 12.41 posisi masuk Weleri. Awan hujannya udah geser ke arah sana, ke arah kidul. Seharusnya hujannya di daerah gunung-gunung ya, daerah Sukorejo, Temanggung. Nah, jadi Weleri ini teman-teman, ini merupakan jalur cabang. Kita kalau ke Semarang kan tinggal ngikutin jalan ini. Tapi kalau mau ke arah Temanggung, terus kalau ke Jogja, biasa jalur motongnya lewat Weleri ini lalu masuk Sukorejo. Nanti keluarnya Temanggung, lalu langsung Magelang. Kalau kita lewat Semarang dulu, lewat Ungaran itu rada lumayan ya jaraknya. Oke. Ini sempit nih jalannya. Terus padat. Jadi ini susah nih mau nyelip ini. Ada mobil box lambat. Kosong di depannya mah. Oke, lega deh. Oke, ini kita masuk mana ini teh? Nah, ini di kanannya ada rumah makan Sari Rasa. Bis-bis biasanya servis makannya di sini. Vario. Ini dia Sari Rasa. Ada
ada Harapan Jaya, ada Sindoro. Rosalia udah nggak servis makan sini lagi semenjak dia udah bikin resto di Pemalang. Nah, lepas dari Weleri sampai ke Kendal, terus aja jalanannya kayak gini, relatif lebih sepi sih teman-teman dibandingin tadi di ruas Tegal atau Pekalongan. Nah, terus kalau kita touring gini, biasanya pertanyaannya ngantuk nggak ya? Yang pasti ada ngantuknya, kita harus istirahat. Terus saya pengen cerita soal, sebenarnya ini ilmu-ilmu umum ya kalau kita touring gitu ya. Kayak posisi tangan, dimana posisi tangan sih jangan dituas rem karena itu bikin lampu belakang nyala. Terus safety harus standar ya teman-teman, minimal ya. Spion jangan sampai spionnya nggak dipasang, pasanglah spion supaya kita kalau nyelip-nyelip itu gampang. Terus knalpot yang standar aja, nggak usah bikin berisik. Nah, pertanyaannya mungkin ini kan kemarin si bensin saya isi di Kalideres ya, di Jakarta 133.000 itu full tank. Nah, ini di Weleri setelah menempuh jarak 450 kilo masih sisa 2 bar. Jadi si CB ini dari awal beli memang sampai sekarang masih irit banget sih teman-teman ya. Nanti kalau nyampe Semarang saya akan ganti ke Pertamax karena besok akan ke Jepara lalu ke Jogja atau Ambarawa Temanggung kan nggak ada Shell. Jadi saya ganti ke Pertamax. Tapi performa bensinnya itu menyenangkan banget. Dia hemat. Jadi untuk touring-touring gini terjangkau banget lah soal biaya bensinnya. Itu. Lalu ini motor udah 3 tahun akhirnya tahun ini karena saya beli tahun 2020 dan setelah 3 tahun ini dia udah lupa saya total 5 sampai 7 kali kalau nggak salah dia saya bawa keliling Jawa. Dan emang selalu seneng sih naik motor CB ini teman-teman karena nggak capek, posisi ridingnya tuh enak, dia tegak, nggak nungging, terus posisi tangannya tuh lurus, jadi kita nggak pegel. Dan buat rekamnya, buat vlog ini saya ngerekam pakai GoPro 11. Ada peningkatan. Dulu waktu 2-3 tahun lalu pertama bikin itu saya pakai Brika. Ya hasilnya ala kadarnya lah ya kalau Brika. Lalu sempat saya pindah ke GoPro 8 dan sekarang saya pakai GoPro 11 walaupun udah nggak paling baru lagi karena yang paling baru udah ada GoPro 12. Tapi so far so good, GoPro 11 ini menyenangkan banget. Dan sekarang saya tambahin media mode, jadi bisa ada mic. Jadi saya nggak perlu dubbing suara lagi. Jadi sambil jalan ya saya sambil rekam kayak gini. Oke, kita semangat karena sedikit lagi kita akan sampai. Sekarang sudah jarak 452. Mungkin sekitar 30-40 kilo lagi kita nyampe Semarang. Nah ini nih, kalau ada simpang-simpang gini harus hati-hati. Yo. Aduh macet lagi. Nggak tahu nih proyekan lagi kayaknya. Aduh. Berarti serentak dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Semarang 5. Tapi tadi di Batang kayaknya nggak terlalu parah, nggak sampai semacet ini. Siapa style musiknya? Tuh kan, kagak paham nih dicor apa lagi sih. Perasaan jalannya udah bagus deh. Oke, jam 1.15. Pegel banget tangannya. Udah berkenjara 10 jam lebih nih. Akhirnya kita sampai di Mangkang, Semarang.
sampai di Mangkang. Dari Mangkang ini udah nggak jauh sih sebenarnya ke Semarang Kota. Total ini kita dari Kalideres sampai Mangkang 472 km. Sampai Semarang Kota paling ya jadi 480 lah total. Aduh, lega kalau udah nyampe Semarang. Ya, proyek lagi teman-teman. Kita harus maklum. Proyek lagi, proyek terus. Yuh. Nah, ini agak nyebelin nih kalau kayak gini ada mobil nih yang ngambil jalur motor. Mepetnya terus mana? Ini harusnya kalau nggak ada proyek kan 12:30 tadi udah bisa nyampe Semarang nih. 12:30 jam 1 lah. Ini 1:30 masih di Mangkang. Nggak tahu nih proyeknya masih sampai kapan dan sampai mana. Oke, udah 1:30, panas banget, macet lagi. Ada apa? Ada proyekan lagi teman-teman. Aduh gila, beneran ini mah. Tidak henti-hentinya saya mengeluh Tegal Semarang beneran diproyek semua gelo. Asli Gusti capek ini mah panas jadinya. Tak kusangka. Kayak ini udah di Kalibanteng ya kan, aspal, di aspal lagi teman-teman. Di aspal lagi, di proyek lagi, mantap memang. Demi kemajuan dan peningkatan kualitas jalan ya udah nggak apa-apa sih. Hehe. Oke. Sampai Semarang. Lumayan padat juga nih Semarang hari Minggu. Di sini cari pom bensin karena tinggal 1 bar. Oke, berarti Kalideres sampai dengan ke Kalibanteng 483,8 484 lah ya. Jam 1:39 udah lepas daerah Karangayu. Sekarang cari pom bensin nih. Masuk Madukoro, Taman Madukoro. Bersyukur banget tidak kena hujan teman-teman. Oh iya, saya salah jalan. Isi dulu, ayo isi bensin dulu. Isi bensin dulu. Kita isi. Aduh. Pertamax mas 110. Udah sampai di Semarang, di Madukoro. Isi bensin. Saya isi Pertamax 110.000. Lumayan lah. Ini full strip, tapi nggak sampai full banget sebenarnya di tangkinya. Tapi oke lah. Besok kan ke Jepara, nanti paling isi lagi setelah pulang dari Jepara. Mungkin di Temanggung nanti saya isi.
ijo. Saya senang sama kota Semarang ini, soalnya kotanya gede. Terus karena saya sering ke Jawa Tengah, apalagi kalau ke daerah Jogja Solo, kalau bawa motor kan lebih enak lewat Semarang daripada kalau saya lewat selatan, lebih lama perjalanannya. Kotanya gede, jalanannya gede, jarang macet. Ya kalaupun macet nggak parah banget kayak Jakarta atau Bandung lah. Oke, Semarang hebat. Hari ini bermalam dulu di Semarang. Besok lanjut pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ke Jepara, teman-teman. Sebenarnya Semarang Jepara nggak jauh ya. Bisa aja saya langsung. Cuma aduh berisik. Sana. Cuma saya ada janjian ketemu teman, karena teman ini mau ikut saya besok ke Jepara. Jadi ya udahlah, better kita nginep di Semarang dulu. Not bad, bisa jalan-jalan, nanti malamnya makan santai-santai dulu. Baru deh besok paginya ke Jepara dengan keadaan fisik yang lebih fresh. Ini kalau dilanjut Semarang Jepara sekitar 2-3 jam lah. Cuma saya rada was-was kalau hujan takutnya banjir di Kaligawe. Hotel Ibis Budget. Saya sengaja nginep sini karena dapat harganya rumah murah, 240.000. Not bad lah. Dan karena ini Minggu ke Senin harusnya lebih sepi. Kalau Sabtu ke Minggu ya ramai. Oke, mari parkir. Dulu waktu pas zaman masih kuliah di Jogja, pas dinas kesini untuk promosi kampus, saya nginep di sini. Oke, parkir motor. Ramai benar parkirannya.